Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat pergi ke Balikpapan. Ada pula yang naik pesawat pergi ke Bali. Mari kita semua berdoa. Kita doakan di tahun depan sekolah sudah mulai dibuka kembali. Nah, anak-anak dirahmati Allah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat dan senantiasa bersemangat untuk menyaksikan kisah-kisah dari Pak Jaka, kisah tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nah, kali ini kita sudah masuk ke jilid yang ketiga ya. Jilid yang ketiga yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku menjadi Rasul. Nah, anak-anak dirahmati Allah, bangsa Arab itu sudah lama sebenarnya mengenal Allah. Nah, sebagai peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, terus terjadi penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Mereka awalnya membuat patung-patung atau berhala-berhala itu adalah untuk atau sebagai perantara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun lama-kelamaan patung-patung berhala itulah yang mereka sembah, mereka agungkan dan bahkan mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyimpangan dan kesesatan yang amat nyata. Nah, anak-anak dirahmati Allah, eh, di Jazirah Arab pada saat itu ada beberapa golongan, di antaranya adalah kaum penyembah berhala atau yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Ada juga kaum Nasrani, ya. Ada juga kaum Yahudi. Nah, namun ada lagi yaitu kaum Hanif dan ini jumlahnya sangat sedikit. Siapa sih kaum Hanif itu? Kaum Hanif itu adalah orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini anak-anak yang dirahmati Allah, orang-orangnya juga sangat membenci dengan yang namanya berjudi, terus juga merampok, itu nggak suka, terus nggak suka menyembah berhala, terus juga nggak suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Mereka pokoknya nggak suka melakukan kemaksiatan dan ini orang-orangnya sangat sedikit, ya, sehingga mereka juga sering menyeru kepada orang-orang penyembah berhala, ngapain sih kalian nyembah berhala gitu. Contoh kayak gini nih, ada yang negur, buat apa kalian menyembah berhala? Berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menjaga dirinya dari kehancuran. Namun orang-orang di Jazirah Arab, terutama di Mekah pada saat itu, yang menyembah berhala, itu mengatakan, alah kamu ini, ramai aja, udah sana pergi. Biarkan kami dengan ajaran nenek moyang kami. Nah, padahal kan kalau dipikir nenek moyangnya bangsa Arab itu adalah Nabi Ibrahim, sehingga seharusnya mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka karena digoda iblis dan setan sehingga mereka tetap berada di dalam kesesatan. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Seperti cerita-cerita Pak Jaka di masa yang lalu, bahwasanya Nabi Muhammad itu sejak kecil beliau itu paling tidak suka dengan yang namanya menyembah berhala. Di masa remaja pun beliau ketika ingin mengikuti kebiasaan teman-teman beliau untuk mabuk-mabukan, menonton hiburan yang penuh maksiat, itu selalu dihalangi oleh Allah dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan ya, bahwa Rasulullah ketika ingin menghadiri satu pesta yang penuh kemaksiatan ternyata tertidur di pinggir jalan. Nah, itu adalah salah satu cara Allah untuk menjaga Rasulullah dari kemaksiatan. Jadi mulai dari beliau kecil itu sudah dijaga oleh Allah sampai beliau dewasa. Nah, kali ini Pak Jaka akan menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sebenarnya dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim ya. Kalau kita eh, simak cerita Pak Jaka yang lalu, ketika Bukhairah mengatakan demi Lata dan Uzza, Nabi Muhammad kan yang berusia kurang lebih 12 tahun itu wajahnya sempat nggak suka gitu. Nah, namun ketika Bukhairah itu mengatakan demi Allah, nah beliau tersenyum. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi Muhammad ini memang sudah tertanam bahwasanya Allah adalah Tuhan, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim. Namun beliau sendiri tidak pernah tahu dengan ajaran Nabi Ibrahim itu secara detail karena Nabi Muhammad itu kan umi. Umi itu artinya beliau itu buta huruf sehingga tidak bisa membaca kisah-kisah atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ini juga yang menjaga atau
melawan fitnah atau tuduhan-tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini hanya ikut-ikutan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Bahwa Nabi Muhammad ini yang benar adalah beliau ini adalah orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Jadi memang benar-benar risalah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah ajaran Islam yang sudah sempurna. Nah, Nabi Muhammad di masa dewasanya itu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu senang sekali yang namanya bertahanus. Tahu nggak artinya tahanus? Ya, tahanus itu adalah menyendiri atau gimana ya caranya? Menenangkan diri di tempat-tempat yang sepi. Nah, tempat favorit beliau itu ada di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Kenapa dikasih nama Jabal Nur? Nah, nanti kita akan ceritakan di episode berikutnya. Dan beliau juga senang bertahanus di sebuah gua yang ada di Jabal Nur itu. Gua apa? Kita akan sambung di kisah yang selanjutnya. Jadi anak-anak dirahmati Allah, Nabi Muhammad ini adalah orang yang terjaga, orang yang dijaga oleh Allah sejak beliau lahir dan sampai beliau wafat, dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala kemaksiatan. Bahkan Nabi Muhammad ini adalah maksum atau sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi tidak, makhluk yang tidak berdosa itu adalah para nabi. Jadi anak-anak Allah, mudah-mudahan kita bisa diperjumpakan oleh Allah, duduk bersama para nabi di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Dan jangan lupa sholatnya, terus baca salawat, rajin-rajin baca Al-Quran, menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu akan bisa menjadi perantara kita untuk masuk surga karena ridha Allah. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.